Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kelas 11 Mia yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, Ana akan mencoba menjelaskan kepada antum materi baru tentang jaringan, yang mana jaringan yang akan kita bahas kita kelompokkan menjadi dua, ya. Ada jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Jaringan tumbuhan terdiri atas dua, ya. Ada jaringan meristem, ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Sementara jaringan meristem terdiri atas meristem primer dan meristem sekunder. Untuk lebih detailnya nanti akan kita bahas satu persatu. Sementara untuk jaringan dewasa ini cukup banyak, ya. Ada jaringan epidermis, kemudian jaringan penguat, jaringan peridom, kemudian jaringan pengangkut, parenkim dan sekretor, ya. Sedangkan untuk jaringan hewan yang akan kita bahas nantinya ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Kita akan mencoba memulai dari jaringan tumbuhan dulu. Seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, ya, untuk jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, ya. Ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem pada intinya adalah jaringan yang disusun oleh sel-sel muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kata kuncinya di sini. Jadi jaringan meristem itu sel-sel muda yang aktif membelah, begitu. Nah, ini penampakan untuk jaringan meristem pada batang, ya. Bisa dikelompokkan menjadi meristem apikal, kemudian meristem lateral, gitu, ya, dan sebagainya bisa kita lihat di situ. Untuk pada bagian yang lain, misalnya pada akar, kita bisa dilihat ini kan bagian-bagian akar. Bagian-bagian akar bisa kita lihat di gambar tersebut. Nah, di sini yang sangat krusial untuk kita lihat di situ adalah meristem apikal pada akar dan tudung akar yang sangat aktif untuk membelah. Oke. Meristem itu sendiri, ya, dikelompokkan menjadi dua seperti yang ada di peta konsep tadi. Ada meristem primer sama meristem sekunder, ya. Ada meristem primer sama sekunder. Apa bedanya? Bedanya cukup jelas di sini. Jadi meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Sedangkan untuk meristem sekunder, sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Contohnya, kalau pada tumbuhan dikotil, ada yang jaringan dewasa yang masih aktif membelah, gitu, ya, yang terdapat pada kambium, sehingga batangnya itu menjadi lebih besar dari tahun ke tahun. Kemudian ciri yang kedua untuk meristem primer adalah pada umumnya, gitu, ya. Jadi pada umumnya itu terdapat di ujung pucuk dan ujung akar. Kemudian meristem ini berasal dari sel-sel inisial yang disebut dengan
promeristem. Kemudian promeristem itu apa sih? Jadi promeristem adalah jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Ini kata pentingnya ya. Jadi promeristem itu sudah ada pada fase embrio. Sedangkan untuk meristem sekunder tadi sudah dijelaskan begitu ya. Jadi sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Contohnya kambium. Contoh lainnya juga pada kambium gabus ya, atau sering juga disebut dengan velogen. Yang mana velogen ini adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan pelindung peridom atau lapisan gabus di situ. Nah, kambium gabus terletak di bawah epidermis. Ingat letaknya di mana? Di bawah epidermis batang ya, dan akar yang sudah tua. Jadi kalau ada tumbuhan yang sudah tua, jadi akan ada kambium gabus yang terletak di bawah epidermis ya. Kemudian aktivitas kambium gabus atau velogen ke arah luar akan membentuk yang disebut dengan velum ya. Sedangkan ke arah dalam akan membentuk velodrome. Ini diingat-ingat ya istilah-istilah ini. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita pahami juga adalah ada beberapa jenis meristem. Ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Yang mana meristem apikal ya, kita lihat di sini ya. Jadi meristem apikal ini terdapat di ujung batang pucuk utama ya. Terdapat di ujung batang pucuk utama. Kemudian di samping itu juga terdapat pada ujung batang pucuk lateral dan ujung akar. Nah, meristem apikal ini menyebabkan pemanjangan batang dan akar yang disebut dengan pertumbuhan primer. Semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut dengan jaringan primer. Nah, proses pemanjangan meristem apikal akan menghasilkan daun, bunga, tunas apikal atau sering juga disebut dengan tunas ujung yang akan berkembang menjadi cabang samping. Nah, untuk meristem berikutnya, meristem interkalar ya, terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Nah, contoh meristem pada pangkal ruas tumbuhan golongan rumput-rumputan atau Gramineae. Kemudian meristem interkalar merupakan daerah meristematik karena terputus dari daerah meristematik yang terisolasi di subapikal batang kemudian berkembang menuju pangkal basipetal. Sementara untuk meristem lateral, nah meristem lateral terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Nah, meristem lateral ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder. Beda dengan meristem apikal ya. Tadi menyebabkan pertumbuhan primer gitu ya. Itu terkait dengan jaringan meristem ya. Kemudian yang berikutnya ada jaringan dewasa atau permanen. Nah, jaringan dewasa ini yang pertama akan kita bahas di situ adalah jaringan epidermis. Tadi sudah kita kelompokkan jadi beberapa jaringan untuk jaringan dewasa, diantaranya epidermis, parenkim, penguat, pengangkut, dan peridom. Ya. Nah, untuk jaringan epidermis itu sendiri memiliki fungsi melindungi jaringan di bawahnya. Ya. Karena epidermis ini biasanya berada pada bagian yang terluar gitu ya.
Nah, tentunya untuk melindungi jaringan di bawahnya atau di dalamnya. Nah, untuk jaringan epidermis ini juga memiliki ciri ya, sel-selnya pipih dan tersusun rapat. Nah, jadi sel-selnya itu berbentuk pipih dan tersusun rapat. Sel-selnya juga dapat mengalami modifikasi atau beberapa perubahan ya, tergantung dari fungsinya nantinya. Nah, di sini kita lihat ya, jadi jaringan epidermis itu setelah kutikula ini ya, ini yang bagian atas maupun bagian bawah. Kita lanjut ya. Nah, ini modifikasi dari sel-sel epidermis, dia membentuk spina gitu ya, seperti duri-duri gitu ya. Kemudian ada emergensia, kayak apa nih, kayak rambut-rambut gitu ya, pada rambutan. Kita kasih pada rambutan. Kemudian ini pada batang yang berduri gitu ya, ada stomata ya, atau membentuk apa nih, mulut daun ya, ada trikom, dan ya ini yang perlu diingat ya. Jadi modifikasi dari epidermis itu ada spina, kemudian emergensia, trikom, dan stomata. Kemudian jaringan dewasa yang berikutnya yang perlu kita pahami di sini adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim. Nah, sel-sel parenkim berdinding relatif tipis, fleksibel, dan mengandung selulosa, pektin, serta hemiselulosa, tetapi umumnya tidak mengandung lignin. Ya. Umumnya tidak mengandung lignin. Nah, apa fungsinya? Fungsinya regenerasi, ya. Fotosintesis, respirasi, sekresi, ekskresi, transportasi, penyimpanan bahan makanan. Lihat di sini ya, jaringan parenkim ya. Jadi sel-sel parenkim relatif berdinding tipis di situ. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 6 macam. Ada parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim udara, pengangkut, dan penutup luka. Jadi berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 4 macam. Ada parenkim palisade, kemudian parenkim bunga karang, kemudian parenkim bintang, dan parenkim lipatan. Ya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya untuk jaringan dewasa ada jaringan penguat. Nah, jaringan penguat ini sendiri kita kelompokkan menjadi 2 ya. Ada kolenkim sama sklerenkim. Biasanya kolenkim ini setelah jaringan epidermis gitu ya. Jadi bagian cukup luar gitu ya, setelah epidermis ada kolenkim. Nah, bentuk dan ukurannya bervariasi di sini ya. Kemudian penebalan dinding sel untuk yang kolenkim ini tidak merata. Kemudian berfungsi sebagai jaringan penyokong bagi batang yang muda, terdapat pada batang saledri dan batang bunga matahari. Nah, ini kita lihat bagaimana penampang melintang sel-sel kolenkim. Kalau membujurnya seperti ini gitu ya. Ini tentunya bisa kita lihat dengan bantuan mikroskop gitu ya, untuk lebih jelasnya. Kemudian berikutnya yang tadi yang di samping kolenkim untuk jaringan penguat, ada juga jaringan sklerenkim, yang mana dinding selnya elastis, tersusun atas selulosa dan lignin dengan penebalan merata. Kalau yang kolenkim tadi tidak merata gitu ya. Kemudian
dua tipe sel sklerenkim, yaitu serat dan sklerit. Ya. Ciri-ciri serat, sel-selnya panjang, ramping, dan berujung runcing. Kalau fungsinya bisa kita lihat di sini, memperkuat dan menyokong struktur tumbuhan, contohnya tanaman yucca. Ini adalah salah satu tanaman yang sklerenkimnya itu berguna untuk menyokong struktur tumbuhan itu. Kalau sklerit, kita lihat di sini ya, sel-selnya pendek ya. Kalau yang yucca itu kan panjang tadi ya. Kemudian bentuk tidak teratur, dinding sel sekunder lebih tebal serta mengandung lignin. Fungsinya apa? Sebagai sel-sel pertahanan. Contoh pada daging buah pir. Siapa yang sudah makan pir? Lumayan tebal kan buahnya, dan tempurung kelapa. Ya. Kemudian yang terakhir di situ yang akan kita jelaskan adalah jaringan pengangkut. Ini sudah sangat familiar dari SD malah ya. Jadi jaringan pengangkut itu bisa kita kelompokkan menjadi dua, ada phloem sama xilem. Nah, phloem itu nama lainnya pembuluh tapis, xilem pembuluh kayu. Ya. Apa gunanya phloem? Siapa yang masih ingat? Apa ya? Jadi kegunaan dari phloem adalah mengangkut hasil ya dari fotosintesis, dan biasanya berupa makanan tuh. Nanti akan disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, digunakan sebagai penyedia energi tentunya. Kalau xilem pada intinya berguna untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke batang serta daun. Ini beberapa komponen dari xilem ya. Ada trakea, trakit, serat xilem, dan parenkim xilem. Nah, trakea itu sendiri berbentuk sel-sel tabung ya. Ya, seperti tenggorokan gitu ya. Seperti tabung. Berdinding tebal. Kalau trakeit berbentuk sel tabung panjang berujung runcing. Ini trakeit ini. Ini trakea. Kemudian serat xilem berfungsi sebagai penyokong atau penguat tumbuhan. Kemudian parenkim xilem merupakan sel-sel pendek yang berlignin sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, xilem ini nanti kita lihat di situ ya, ada pembentukan lingkaran tahun xilem gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dari situ bisa kita tentukan atau prediksi pohon itu usianya sudah berapa tahun begitu ya. Artinya setelah ditebang kita bisa lihat lingkaran tahunnya. Nah, kalau phloem sudah kita singgung sedikit tadi ya, berguna untuk mengangkut hasil fotosintesis yang dari daun ke seluruh tubuh. Nah, komponennya apa saja? Ada pembuluh tapis, parenkim, phloem, serat phloem, dan sel pengiring. Nah, pembuluh tapis tersusun atas sel-sel buluh tapis yang ujungnya mengalami perforasi. Kemudian parenkim phloem berfungsi sebagai tempat penyimpanan tepung, lemak, tanin, dan resin. Serat phloem berfungsi sebagai penyokong tumbuhan. Serat pengiring berfungsi mengatur pergerakan gula serta asam amino dari dan ke dalam sel-sel buluh tapis. Ini bagian-bagiannya bisa dilihat di sini ya. Sel pengiringnya, kemudian permukaan lempeng tapis, pembuluh tapis, kemudian irisan lempeng tapis. Ini bisa kita lihat sel pengiringnya setelah diperbesar. Bisa dilihat di mikroskop. Mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Yang tidak bisa nanti bisa ditanyakan di
Google Classroom. Dan jangan lupa tugas-tugas yang diberikan di Google Classroom untuk dikerjakan ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.